seperti yang teman sejawat mungkin sudah familiar ya. Jadi pemeriksaan ini ada dua sebetulnya, ada pemeriksaan yang serologis dan ada pemeriksaan yang virologis ya. Kalau yang serologis itu yang rapid test, terus ELISA itu ya, yang 3 metode itu. Kemudian yang virologisnya PCR ya. Biasanya ini untuk kasus-kasus khusus yang diperiksa PCR, yaitu bayi di bawah 18 bulan, kemudian kasus yang masih mencurigakan ya. Jadi klinisnya tetap ke arah sana, ke arah AIDS, tapi kok hasil misalnya negatif, nah ini mungkin bisa diulang kembali gitu ya, atau hasil yang inkonklusif. Terus interpretasi hasilnya bagaimana? Itu tentunya dengan pemeriksaan bila hasilnya 3 metodenya positif ya, dengan reagen yang berbeda. Kemudian pemeriksaan virologisnya juga positif ya, terdeteksi. Kemudian bagaimana tentang yang periode jendela? Nah ini kalau memang ada pajanan, biasanya pada yang ada faktor risiko dan kita curiga tertular, hasilnya tapi masih negatif, tapi kita masih curiga, maka disarankan untuk tes ulang 4-6 minggu mendatang. Gitu ya. Kemudian setelah terdiagnosis, maka dinyatakan positif, maka banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai pengobatan ARV. Banyak hal yang harus diperkenalkan, banyak hal yang harus diinformasikan, dan ini dipastikan nanti terpenuhi semua, baru kita memulai pengobatan antiretroviral gitu ya. Termasuk yaitu pemeriksaan CD4, melihat komorbid, penyakit penyerta, oportunistik dan sebagainya. Ini outline-nya untuk alur pasca diagnosisnya. Jadi setelah terdiagnosa positif, maka kita kenalkan atau kita paparkan dengan paket pelayanan perawatan dukungan pengobatan ya. Jadi ada layanan TB, ada layanan infeksi menular seksual, ada konseling positif, kemudian tata laksana infeksi oportunistik, pemeriksaan CD4 dan profilaksis kotrimoxazol, juga untuk meregister ARV. Kemudian persiapan untuk mulai terapi ARV ini ada sendiri dan cukup banyak yang harus dipersiapkan dan harus ini kan kontrak ya, jadi harus disepakati bersama dengan pasiennya tujuan pengobatan dan sebagainya. Nanti akan kita bahas tersendiri. Kemudian ini kita register ke aplikasi dari Basiha. Kemudian juga tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring ya, baik itu secara klinis maupun laboratoris di kemudian hari. Nah ini lebih detail lagi. Jadi pendampingan itu terutama bagaimana kita menghantarkan atau mempersiapkan jiwa pasien untuk segera merangkul kondisinya gitu. Jadi segera menerima kondisinya kalau memang statusnya HIV positif gitu ya. Kemudian kita kenalkan paket-paket pelayanan yang tadi sudah disebutkan, ada TB, infeksi menular seksual, paket profilaksis INH untuk TB, paket profilaksis kotrimoxazol, kemudian edukasi tentang bagaimana gizinya dan sebagainya. Kemudian paket pengobatan ARV-nya, juga informasi pencegahan, mulai bila masih memiliki pasangan maka menggunakan kondom, kemudian sirkumsisi, vaksinasi, juga dihimbau untuk pasangannya juga diperiksa gitu ya. Ini hasilnya, bila hasilnya inkonklusif maka diulang kembali ya. Kalau masih inkonklusif dinyatakan negatif, kalau ya hasilnya positif, jika positif maka langsung ke paket yang tadi alur tadi gitu ya. Gitu. Kemudian bagaimana tata laksananya? Tata laksananya ada beberapa hal ya. Jadi kapan sih indikasi memulai ARV? Kemudian bagaimana persiapannya? Kemudian jenis-jenis pilihan ARV-nya apa dan bagaimana kita memonitornya? Jadi kapan mulai ARV ini nggak seperti dulu melihat CD4. Jadi bila sudah terdiagnosa IPS, maka tanpa melihat stadium klinis maupun CD4 langsung diimbau untuk segera diberikan terapi ARV gitu ya. Kemudian dalam at least maksimal 7 hari kita sudah mulai melakukan ARV. Kemudian juga terutama yang hamil menyusui ini juga tanpa mandang langsung diimbau untuk segera memulai. Memang kriteria yang dulu hamil ini sudah masuk sebetulnya ya. Jadi tanpa melihat CD4 sudah langsung indikasi langsung mendapatkan pengobatan ya.
sebetulnya sudah bukan hal baru. Cuman kalau yang sekarang ini, yang non hamil ini yang tanpa melihat CD4 memang semuanya harus diobati. Lalu apa persiapan pemberian ARV ini sangat penting ya. Jadi kita tadi sudah kita edukasi, kemudian hal-hal yang akan kita sampaikan terkait penilaian klinis, usaha penunjang ya, itu untuk memulai pengobatan. Yang pertama adalah paradigma ya, paradigma untuk apa sih tujuan pengobatan ini gitu ya. Kalau dibilang tidak ada obatnya, ada obatnya gitu. Obatnya ARV ini gitu ya. Terus kan tidak sembuh dok. Nah ini kita benahi kembali paradigma kesembuhan ya. Jadi definisi sembuhnya mungkin tidak bisa disamakan dengan infeksi-infeksi lain ya. Kita di sini kesembuhannya yaitu sampai viral load tidak terdeteksi, kemudian stabil kondisi klinisnya gitu ya. Jadi terkendali gitu ya. Jadi mungkin membandingkannya bisa analoginya walaupun tidak terlalu sama, bisa disamakan dengan misalnya sakit kencing manis maupun hypertension gitu ya. Sama, semuanya minum obat seumur hidup, semuanya punya target pengobatan. Tapi kalau diharapkan hilang 100%, mungkin belum bisa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan tentunya ini dapat dengan pengobatan itu bila berhasil bisa hidup berdampingan tanpa ada halangan apapun gitu ya, bersama pasangan dan bersama komunitas. Jadi tidak ada tuh stigma itu sudah masa lalu ya. Jadi sangat primitif kalau masih timbul stigma. Kemudian pengobatan seumur hidup ini harus komitmen dari awal. Jadi pastikan pasiennya ini mau minum obat terus-terusan, dan mungkin mindsetnya jangan jadi asumsikan giring atau himbau bio-bionya itu untuk anggap aja seperti vitamin gitu loh, minum setiap hari, nggak boleh putus gitu ya, untuk mencapai kondisi klinis yang prima gitu ya. Karena sangat mengerikan bila tidak patuh itu. Pertama, isu tentang resistensi ya. Jadi ini mengerikan sekali, angkanya terus meningkat ya. Dan kalau meningkat ini akan terjadi kegagalan pengobatan ya. Nanti akan kita jelaskan salah satunya kegagalan virologis ya. Yang artinya keberhasilan pengobatan tidak berhasil ya. Pasiennya bisa jatuh ke stadium klinis yang lebih rendah, bahkan menimbulkan penurunan kondisi bahkan kematian gitu ya. Jadi sayang sekali ini masih ikut program, masih gratis gitu ya. Eman kalau nggak dipatuh gitu. Kemudian pilihan obatnya terbatas. Ketika terjadi resistensi di pilihan obat tertentu yang awalnya cocok, belum tentu nanti di obat yang selanjutnya, di kedua itu lebih cocok juga, obatnya lebih besar-besar, minumnya lebih banyak gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting ada rencana monitoring ini, baik itu terhadap efikasi pengobatannya maupun efek samping dari pengobatannya. Ini dibahas sendiri, yaitu persiapan kepatuhan. Ini banyak hal, ini sebetulnya isu resistensi tadi itu sangat kecil angkanya ketika pasiennya itu patuh berobat. Kadang-kala ternyata begini, di beberapa publikasi disampaikan seringkali pasien itu mengaku patuh obat, tapi begitu diperiksa darahnya, dilihat kadar obat di dalam darahnya itu minimal, artinya dia di bawah kadar steady state-nya. Jadi artinya dia tidak patuh gitu. Itu yang temuan-temuan yang timbul resistensi itu. Jadi sangat berkaitan dengan isu kepatuhan dalam pengobatan. Memang ini kadang nampak melelahkan ya, karena setiap hari harus minum obat di waktu yang sama, menjemukkan gitu ya. Sampai kapan ini ya? Jadi makanya itu mindsetnya jangan berharap ada endingnya, tapi berharap itu bagian dari kehidupan dia sekarang. Jadi pola pikirnya ini harus dibenahi ya. Nah tentunya ada beberapa hal dari infeksi oportunistiknya sendiri. Kita harus lihat dulu beberapa infeksi oportunistik itu kita harus tunda pemberian HIV, misalnya pada TB, misalnya juga pada Cryptococcus ya, kita tunda dulu. Kita berikan pengobatan terhadap infeksi oportunistiknya tersebut gitu ya. Mengapa itu dilakukan? Untuk ya ini
Pertama untuk irisnya, potensi iris, kemudian efek samping yang masking gitu ya, dan double gitu ya, itu akan bikin pasiennya akan nggak bisa minum obat gitu. Jadinya malah putus gitu. Jadi isu kepatuhan ya terkait sama infeksi oportunistik. Kemudian ada nggak riwayat alergi, kemudian ada nggak penyakit komorbid yang cuma ditanyakan ya, kemudian ada nggak setidaknya ada pasangan atau pendamping yang bisa mengawasi minum obat. Namanya manusia kadang lupa gitu ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, ini juga bagian dari riset ya. Jadi beberapa riset di luar negeri itu menyatakan beberapa hal yang terkait isu kepatuhan ini adalah sumber daya gitu ya. Terutama bagaimana pembiayaannya, pekerjaannya, lokasi kerjanya, lokasi rumahnya. Jadi akses terhadap tempat kita untuk mendapat pengobatan ini bisa jadi salah satu faktor yang bikin kepatuhannya menurun. Misalnya, wah saya nggak bisa lama-lama kerjanya pekerjaannya jamnya padat sekali gitu. Nah itu kita bantu carikan solusi. Mungkin kadang dibantu cuma dengan NSM, bagaimana mengatur jadwalnya, bagaimana tentang jam dapat obatnya. Kemudian mungkin kita arahkan, mungkin kalau terlalu jauh di tempat kami, mungkin bapak kerjanya di sana dekat daerah mana, mungkin ada kita usulkan untuk transfer ke tempat tersebut gitu ya, untuk tenaga tempat untuk mendapatkan akses ARV yang lebih dekat gitu ya. Kalau isu pembiayaan rasanya sih ini kadang iya kadang enggak ya. Alhamdulillahnya sekarang kan masuk jaminan kesehatan nasional ya. Kemudian obat dari sisi pelayanannya itu ya, biaya pelayanan, terus dari sisi pengobatan itu pun masih di cover oleh pemerintah. Nah yang jadi masalah tuh sometimes ya kadang regulasi birokrasi ya. Jadi kadang subjek ini beberapa mengeluh, aduh saya nggak ada waktu itu harus ke mana pas ke satu atau ke ambil rujukan dulu atau bagaimana gitu ya. Nah ini yang kadang akhirnya pakai umum gitu dan sebagainya ya. Jadi harus dicarikan solusi bersama lah gitu. Jadi intinya sih tujuan kita sama subjeknya. Jadi kita juga harus berempati dengan aspeknya. Ini harus dipastikan di awal. Benar-benar harus dipastikan di awal bagaimana begitu semua sudah oke dan pasien sudah setuju untuk patuh berobat, maka baru diberikan obatnya. Ketika itu belum, maka sebaiknya jangan. Karena isu resistensi ini mengerikan ya, karena begini, pada beberapa temuan itu namanya pada pasien yang naif ya. Naif itu artinya dia ada pasien yang baru didiagnosa HIV/AIDS, belum pernah mendapatkan pengobatan ARV, tapi ketika diperiksa darahnya, dia sudah memiliki virusnya itu sudah punya resistensi terhadap beberapa ARV. Ya, itu artinya dia mendapat transferan virus yang resisten itu dari pasangannya. Gitu. Jadi sebegitu, jadi bukan selesai di satu individu. Jadi kadang sometimes bisa ditularkan kemana-mana gitu, sesuai pasangannya. Gitu. Nah itu yang repot ya. Makanya ini isu kita bersama tentang kepatuhan. Ini komorbidnya ada vaskuler, ada infeksi yang lain, trauma, ya autoimun, metabolik. Ini juga harus terutama ada insufisiensi liver dan ginjal gitu ya, juga harus dideteksi, at least ditanyakan di awal gitu ya. Metaboliknya juga penting karena beberapa antiretroviral itu punya dampak jangka panjang terhadap metabolik ya. Jadi juga nanti beliau menurunnya kondisinya bukan karena HIV-nya tapi lebih karena metaboliknya itu juga perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya baseline ini sebetulnya tidak perlu terutama, tapi diperlukan ketika untuk periksa CD4, tapi bukan untuk indikasi. Ini berbeda tujuannya seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu CD4 untuk indikasi pemberian ARV, kalau sekarang lebih untuk pemberian profilaksis cotrimoxazole gitu ya. Ketika di bawah 200 maka kita berikan gitu. Kemudian screening terhadap Cryptococcus ketika stadium lanjut ini juga penting ya. Kemudian ya jadi kalau ada stadium lanjut kita screening Cryptococcus sama fungsi ginjalnya, sama fungsi hatinya gitu ya. Tapi juga ditanyakan mungkin ada komorbid terkait organ serupa gitu ya.
Karena beberapa antiretroviral itu memang punya dampak terhadap organ-organ tersebut. Gitu. Jadi intinya semua harus diimbau untuk mendapatkan ARV sampai ada bukti kuat, alasan kuat dari pasien maupun kita untuk sebentar kita tunda sejenak gitu pemberian gitu ya. Kemudian tata laksananya. Jenisnya apa? Banyak. Ini ngomong jenisnya supaya kita sama bisa pahami, kita harus tahu dulu patogenesis dari HIV ini ya. Jadi pertama si virus ini akan menempel di CD4 gitu ya. Kemudian ini akan fusion terhadap sel, terus akan melakukan uncoating. Nah, ketika mau fusion ini ada halangan namanya fusion inhibitor, tapi obatnya tidak ada di Indonesia. Kemudian juga ini juga cukup terkenal CCR5 inhibitor ya, untuk virusnya supaya tidak nempel gitu ya. Kemudian uncoating ini juga pakai TRIM5 ya. Kemudian juga di sini ada, kemudian si virus ini kan RNA. Virus ini kan ini akan melakukan reverse transkriptase untuk supaya bisa berintegrasi dengan DNA kita. Gitu. Saya pasiennya virusnya kan RNA cuma satu helai, dia akan. Nah ini dengan obat NRTI sama NNRTI ini yang akan menghambat proses ini gitu ya. Kemudian di dalam ini ada INSTI, ini baru ada yang masuk ke dan alhamdulillahnya menjadi salah satu obat program kita ya. Ini kita sangat beruntung ya. Nanti namanya dolutegravir ya, nanti akan kita bahas juga. Ini penting banget karena dia genetik barrier untuk resistennya sangat tebal gitu. Jadi nggak gampang resisten, nggak kayak golongan yang ini, yang bawah ini NNRTI ya, efavirenz, nevirapin ini ya, ini sering resisten gitu. Karena memang barrier mutasi dikit resisten, mutasi dikit resisten. Gitu ya. Kalau ini mutasi dikit gak apa-apa, masih tebal, yang lain masih banyak banyak lapisannya gitu ya. Kemudian ini ada, kemudian diekspor, ini hasil-hasil transplantasinya, kemudian diassembly lagi untuk jadikan satu. Nah ini waktu rilis dan akan matang, mengalami maturitas ini pakai protease inhibitor ya, tapi ini linik 2. Ini obat-obat pilihannya ya, ada nanti ada yang di versi yang di Indonesia. Ini di Indonesia sidofudin, lamivudin, tenofovir, M3-citabin, apakavir, stabudin, tapi ini sudah mulai hilang ya, mulai hilang dari pasaran. Stabudin, efavirenz, nafirapin, virapin, opinavir, ritonavir, ini mungkin ke asing ya, saudara sekalian. Ini cukup beken ketika awal pandemi ya, digunakan untuk repurposing terhadap sakit COVID ya. Walaupun akhirnya ternyata tidak terbukti. Ini obat baru dan sudah masuk ya, dolutegravir ini ya. Nah ini panduan yang lama ya. Jadi ini panduan yang TLE. Nah, TLE nanti ada panduan yang baru namanya TLD ya. Jadi regimen baru TLD. Kalau pasiennya masih pasien lama, sudah terlanjur pakai ini dan cocok, tidak apa-apa, teruskan aja. Jadi memang perlahan-lahan transisi gitu ya, jadi ke arah TLD semua. Tapi tentunya nanti ada kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi tetap nggak bisa sepenuhnya semua ke TLD gitu ya. Ada beberapa indikasi yang nggak bisa masuk ke TLD. Jadi masih tetap pakai ini. Kemudian ini yang kalau yang baru dan tidak ada kontraindikasi, kita himbau untuk langsung pakai yang ini ya, TLD ini ya. Ya, tenofovir, lamivudin dan dolutegravir ini yang INSTI yang baru tadi ya. Dosisnya 50 mg. Nah, bagaimana monitoringnya? Monitoring yang pertama tentu tentang efektivitasnya. Yang kedua, efek samping ARV-nya. Yang ketiga, pemantauan CD4. Kemudian kita tentukan ada gagal terapi enggak, sama tentunya isu kepatuhan pengobatan. Nah ini secara klinis dulu kita lihat respon klinisnya gimana gitu. Jadi dasarnya itu awalnya kita catat ada nggak stadiumnya gimana, terus dalam kontrol-kontrol selanjutnya itu membaik enggak, berat badannya gimana, kemudian efektif oportunistiknya ada atau tidak gitu ya, kualitas itu gimana, dan ini tentu kalau ada perbaikan maka bisa saja terjadi
iris ya, maka kita juga lihat ya. Kemudian ini monitoring lab untuk efektivitas ARV. Dulu memang menggunakan viral load dan CD4, tapi sekarang CD4 sudah tidak digunakan untuk efektivitas ARV ya, ARV. Tapi sekarang digunakan untuk menghentikan pemberian cotrimoxazole gitu ya. Jadi misalnya awalnya beliaunya dapat cotrimoxazole, profilaksis cotrimoxazole, terus setiap 6 bulan itu kita periksa CD4-nya. Untuk kalau sudah di atas 200 ya kita stop gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi fungsi untuk efektivitas ART hanya menggunakan viral load, bukan CD4. CD4 tetap diperiksa tapi tujuannya sedikit berbeda, jauh berbeda sebenarnya dibanding panduan yang lama gitu ya. Kemudian ini beberapa efek samping yang bisa didapatkan. Kalau ada anemi, kita lihat regimennya. Ini Nidofudin ini memang sering melakukan anemi. Kemudian hepatitis, kok OTG meningkat. Nah ini biasanya obat-obat ini yang NNRTI ini ya. Tulang kulit juga golongan NNRTI. Kemudian sistem saraf pusat ini bisa evapiren, bisa juga yang baru untuk ya, tapi biasanya hanya penyesuaian di awal saja. GI tract ini biasanya karena protease inhibitor. Ini tadi, terus bagaimana pemeriksaannya? Periksa labnya ya, yang terkait sama dengan itu ya. Kemudian tenofovir ini juga terhadap ginjal. Tenofovir ini bisa merupakan sindroma Fanconi, yaitu gangguan ginjal lainnya. Jadi dicekkan serum creatinine ya, padahal bila ada indikasi gitu ya. Terutama yang punya komorbid ya, yang komorbid yang bisa komplikasinya ke ginjal, misalnya kencing manis, terus hypertension gitu ya. Nah itu biasanya kalau enggak ada indikasi tidak perlu diperiksa ya. Kemudian evapiren, ALT. ALT ini SGPT ya, pas misalnya nekiratif ALT, pipirin jarang, pinavir. Nah ini pinavir ini profilipid ya, jadi sering kali menyebabkan gangguan di metabolisme lipid. Nah untuk pinavir juga ALT ya. Ini profil yang baru kalau terjadi masalah di efek samping di dolutegravir, yang misalnya gangguan psikiatri, GI ini ada faktor risiko, misalnya pada usia yang lanjut, kemudian penggunaan bersama, kemudian perempuan gitu ya. Nah ini tapi biasanya membaik sendiri ya, jadi tidak usah terlalu dirisaukan kok. Insomnia salah satunya ya. Insomnia itu biasanya pada fase awal dari adaptasi tubuh gitu. Jadi seiring berjalan waktu insomnia hilang sendiri. Jadi tidak usah terlalu dirisaukan. Ini yang regimen yang baru, efek sampingnya kita coba recap. Yang sering tentunya sama-sama bikin mual dan diare dan sakit kepala. Bikin katanya juga ini pada beberapa yang sensitif ya. Kemudian kalau TTF ini jarang juga kadang gagal ya. Kalau DTG ini bisa menambah, tapi yang kondisi yang jarang tapi serius ini hepatotoksik. Kalau yang TTF hepatotoksik ya, dan juga gangguan metabolisme tulang. Di sini monitoringnya, kalau viral load biasanya tiap 6 bulan sekali pada tahun pertama ya, jadi kemudian tiap tahun untuk tahun-tahun. Demikian juga yang CD4 gitu ya. Terus kalau pemeriksaan lab yang lain itu disesuaikan dengan komorbid pasiennya. Kalau masih muda biasanya jarang. Dan ini harapan jadi penurunan viral load itu sudah mulai terjadi dalam 4 minggu penggunaan ARV. Kemudian harapannya dalam 2 minggu itu sudah di bawah 50 kopi ya. Dan CD4 juga ada peningkatan relatif pertama. Cuman sometimes ini ada CD4 yang slow responder ya, slow responder. Jadi viral load-nya rendah tapi CD4-nya belum meningkat. Itu biasanya pada beberapa kondisi atau risk faktornya, salah satunya memang CD4 awalnya itu sangat rendah. Jadi sebelum memulai ARV itu sangat rendah. Itu satu.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah gagal terapi. Ada gagal klinis, imunologis sama virologis. Tapi ini sebenarnya guideline lama, tapi sebenarnya lebih kita pakai yang virologis. Jadi kita masuk gagal klinis imunologis ini kita curigai. Secara klinis untuk kita periksa. Jadi kalau tiba-tiba stadiumnya meningkat ya, gagal dan terbaik, atau stadiumnya tidak membaik, masih aja stadium 4 gitu, tidak segera nampak membaik. Kemudian yang imunologis editornya nggak nggak naik. Jadi penurunan turun lebih, bahkan menurun ya. Jadi menurun lebih dari 1%. Kemudian yang virologisnya juga malah menurun, terus peningkatan virolog di atas 1000 lebih. Ini konversinya ya. Kalau misalnya tempat lab sekalian tidak ada nilai kopi-kopinya. Soalnya kadang guideline itu menyebutkannya kopinya kurang dari di atas 1000 itu bukan kopi virus, itu disebut kebenaran. Oke, ini ketika Anda sekalian atau teman-teman sekalian waktu memantau pasien yang kontrol, kok nampak tidak ada perbaikan klinis, kemudian nah itu kita atau imunologis kok nggak naik, maka kita tekan HIV RNA. Nah, tapi tentunya ini ada jadwalnya sendiri. Kalau ketika di atas 1000 kopi, maka evaluasi kepatuhannya dulu ya. Ini sangat penting soalnya. Kadang sebetulnya berbohong. Oh, mana? Nah, kalau sudah dievaluasi kepatuhannya baik dan masih tetap tinggi, maka ini switch ke lini kedua. Jangan gampang-gampang memindahkan atau men-switch ke lini selanjutnya, gitu ya. Karena sayang, karena akhirnya kepatuhannya bisa sangat menurun ya, di obat selanjutnya di lini kedua, karena besar-besar gitu ya. Jadi itu nafir itu besar-besar dan minumnya 2 itu 1 hari. Jadi sangat beberapa pasien terutama yang badannya kecil ya, itu sulitan posisinya. Jadi bila tidak benar, jadi kita evaluasi betul sebelum kita switch ke ini selanjutnya. Nah ini regimennya yang lini kedua ya. Jadi kalau lini pertamanya menggunakan ini, maka switchnya ke sebaliknya. Misalnya kayak hidrobudin ya, maka pilihan lini keduanya tenofovir gitu ya. Terus yang belakang ini hampir pasti diganti dengan DTG gitu ya. Kemudian juga kalau TBS bisa diganti gitu. Ini tentunya lihat juga status HB-nya. Kalau memang positif maka dipertahankan tenofovir ini, karena selain mengobati terhadap HIV-nya juga mengobati terhadap hepatitisnya. Ini bisa menggunakan hal itu. Kemudian ini bila awalnya begini, nah ini baru dolutegravir ini dipindah ke lopinavir itu. Ini yang nggak kita harapkan yang besar. Terus ini kita bahas sedikit regimen TNF. Ini ya efek sampingnya lebih kecil, tidak ada obat PEC-nya ya, jadi tidak obat kombinasi tetap, terus resistensinya lebih kecil, kemungkinan resistensi yang kecil sekali ya. Jadi sangat enak, dan ini sebetulnya guideline dari WHO sendiri sudah menganjurkan untuk, bahkan ini pertama memang, jadi kita ini pada masa transisi. Kemudian ada beberapa yang harus kita caution ya, beberapa populasi khusus yang pada ibu hamil, pasien TBC, ada komorbid maupun penasih. Pertama, pada yang hamil, ini beberapa referensi mengatakan pada trimester pertama itu bisa menyebabkan gangguan pada pertumbuhan sistem saraf sistem saraf pusat. Jadi sementara ini belum ada bukti kuat yang menyatakan aman untuk trimester pertama.
pertama, maka ketika pasiennya adalah ibu hamil di trimester pertama atau yang misalnya manten anyar gitu ya, pengantin baru yang berencana untuk hamil dalam waktu dekat, maka kita tidak sarankan untuk menggunakan regimen yang ada untuk hadirnya atau PLD. Jadi kita arahkan ke yang lain. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau sudah trimester 2, 3, monggo karena dinilai aman. Kemudian pada yang sakit TBC. Nah, ketika pasien TBC ini ternyata ada interaksi. Rifampicin ini kan suatu inducer, jadi mengganggu metabolisme dari tubuh pasien. Jadi kalau memungkinkan, opsi pertamanya adalah menggunakan regimen TLE. Ya. Tapi bila tidak memungkinkan, maka tambahkan satu dosis lagi 50 mg yang jaraknya 12 jam untuk TLD, untuk setelah regimen yang TLD. Jadi ditambahin dolutegravir. Ya. Jangan kalau regimen TLE nggak ada biasa aja. Nah, untuk gangguan ginjal, dolutegravir nggak ada dampaknya yang serius terhadap ginjal, tapi justru tenofovir-nya. Ya, jadi hati-hati. Ya, terutama untuk di bawah LFB di bawah 50 ya. Ini sebaiknya dihindari. Kemudian untuk gangguan liver, ini tidak ada penyesuaian dosis untuk PLD, tapi untuk dolutegravir ini ada. Jadi mungkin bisa di refer ke tempat rujukan yang lebih tinggi. Ya. Kemudian untuk penasun tidak ada peningkatan dosis, tetap saja melakukan penurunan dosis metadon. Nah, jadi kesimpulannya, bila ada infeksi TB atau curiga infeksi TB atau dalam pengobatan TB tapi belum dapat ART, maka sebaiknya pakai ini gitu ya. Pilihan yang atau juga trimester pertama atau pasien yang berencana hamil. Kemudian bila tidak ada kondisi di atas, kemudian ibu hamil di trimester 2 dan 3, kita menggunakan PLD gitu ya. Interaksi obatnya ada beberapa interaksi. Kalau terhadap kontrasepsi hormonal tidak ada, anti malaria tidak ada, yang amodiaquin ya, kalau metadon juga tidak ada, anti aritmi tidak ada, beta blocker tidak ada, antidepresan tidak ada, DAA atau hepatitis C juga tidak ada. Yang perlu penyesuaian dosis pertama ini pengobatan TB, kemudian ini orang zaman now ini sering depresi ya, terus sejawat sekalian kadang memberikan ini, maka hati-hati, nanti kita bahas sendiri. Kemudian metformin ya, hati-hati, termometer juga hati-hati. Kemudian dan ini hati-hati ketika subjeknya ini pasiennya ini punya riwayat kejang berulang, punya kemacetan dari saraf itu membutuhkan fenitoin ya, dan ini kontraindikasi jadi sangat jadi betul-betul ditanya tentang penyakit komorbidnya gitu ya. Kemudian ini hati-hati ketika subjeknya atau pasiennya ini rutin minum multivitamin, apalagi masa pandemi gini ya, takut kena Omikron, ini sering minum vitamin, terus minum obat-obatan GI ya, sida maupun laksatif, ini hati-hati. Nah ini jadi soalnya PLB ini sebaiknya tidak diberikan sama suplemen yang mengandung magnesium atau zinc ya, biasanya pada laksatif dan sida ini gitu ya. Kalaupun tapi masih juga sebaiknya tidak dikonsumsi bersama yang ada multivitamin, ada kalsium sama Fe-nya gitu ya. Bila dengan makanan masih tidak apa-apa, tapi bila tidak ada konsumsinya tidak bersama makanan, jangan diberikan bersama-sama, diberi jarak 2 jam sebelum dan 6 jam sesudah. Gitu ya. Kemudian ringkasannya, jadi untuk diagnosisnya itu masih pakai serologis tidak apa. Kemudian untuk pemilihan regimennya ini tadi kita bahas sangat bergantung pada kondisi
pasien masing-masing ya, jadi kan mengarahnya sekarang ke pengobatan personal, tapi tetap sesuai guideline ya. Kemudian dolutegravir ini obat yang sangat bagus ya untuk di masa depan, karena isunya sekarang ini isu resistensi dan terjawab dengan dolutegravir. Harapannya nanti resistensinya menurun ya. Mungkin terima kasih